Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya mahasiswa FKM UINSU. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema manajemen sarana pemukiman atau pengungsian dan logistik. Apa sih sarana pengungsian itu? Ya, tempat penampungan yang bebas dari dampak bencana harus dilengkapi dengan kebutuhan dasar hidup yang saniter. Tersedianya air bersih merupakan faktor utama lain yang perlu didahulukan, baru kemudian kebutuhan fisiologis lain seperti pangan dan pembuangan ekstreta yang harus tersedia juga di lokasi tersebut. Seorang ahli kesehatan lingkungan harus mampu dan dapat bekerja sama dengan ahli-ahli teknik seperti penyediaan air, pembangunan rumah, pengelolaan air kotor, dan lain-lain. Mereka harus berkoordinasi memilih, memperbaiki, dan menentukan putusan tentang tempat pemukiman yang saniter bagi para pengungsi. Keputusan harus dibuat dengan cermat dan mempertimbangkan segala aspek karena akan menentukan nasib pengungsian selanjutnya. Yang pertama, kualitas pemukiman dan kesehatan. Kualitas pemukiman bagi para pengungsi memberikan dampak yang besar pada kesehatan dan kesejahteraan. Sebuah tempat bernaung bagi para pengungsi hendaknya memenuhi persyaratan. Yang pertama, vali, istirahat, kebebasan pribadi atau privasi. Yang kedua, psikologi, membina hubungan antar penghuni. Yang ketiga, kesehatan, tidak menjadi tempat yang menimbulkan penyakit. Dan terakhir, tidak menimbulkan kecelakaan. Yang kedua, tempat bernaung jangka pendek. Untuk jangka pendek, bangunan yang masih berdiri kokoh dan aman pasca bencana dapat digunakan. Misalnya, bangunan sekolah, tempat ibadah, kantor, klan gedung, olahraga. Nah, itu untuk keperluan tersebut gedung atau bangunan yang akan dipakai untuk tempat bernaung jangka pendek harus diinspeksi terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang untuk menilai layak tidaknya, tanda kerusakan struktur dan keamanan dari mara bahaya bencana susulan. Pengadaan logistik saat kedaruratan bencana. Yang pertama, sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan. Yang kedua, sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau, maupun udara. Yang ketiga, distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus, antara lain karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana. Yang kedua, faktor utama pendukung lancarnya logistik penanggulangan bencana. Yang pertama, kemampuan infrastruktur. Yang kedua, ketersediaan dan jumlah alat transportasi baik secara nasional, regional, lokal, maupun setempat. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan faktor politis dan konflik di masyarakat. Yang keempat, efektivitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya. Yang ketiga, rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan kepada pertama, tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyalur, yang terakhir gudang penyimpanan terakhir di pos komando. Yang keempat, proses manajemen logistik dan peralatan. Proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana ini meliputi 8 tahapan yang terdiri dari A. Perencanaan atau inventarisasi kebutuhan.
Terdapat pertama proses inventarisasi. Kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan, dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Yang kedua, inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi. Yang ketiga, maksud dan tujuan perencanaan atau inventarisasi kebutuhan adalah untuk A. Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan. B. Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan. C. Mengetahui jenis kebutuhan, pangan, sandang, dan papan. Lanjutannya, pergudangan dan penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan di tujuan, penghapusan, dan pertanggungjawaban. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.